بسم الله الرحمن الرحيم. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zinatul hayat dunya wa nuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun darajatan sawaba wa khairun amala. Faqala idza aminu billahi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi allazina amanu wa anfaqu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur awak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah pada subuh yang penuh khidmat ini masih diberikan oleh Allah kepada awak kesempatan untuk terbangun dari tidur lelap. Masih diberikan oleh Allah kepada awak kekuatan untuk melawan segala godaan dan rintangan. Masih diberikan oleh Allah kepada awak kesempatan untuk memperbanyak amalan-amalan, sehingga pada waktu subuh ini kita bisa berkumpul bersama di dalam majelis ilmu ini, di mana ibadah subuh itu begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah. Sampai baginda Nabi mengatakan, laksanakan rawatib 2 rakaat qabliya subuh saja sudah diberikan ganjaran pahala seolah-olah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih elok daripada dunia dan seisinya. Makanya karena begitu besarnya ibadah subuh itu sulit
melaksanakannya, sehingga tidak semua orang itu mampu. Dan maka dikatakan orang-orang Islam, orang-orang yang mengaku beriman, namun tidak bisa, tidak mau melaksanakan ibadah subuh, maka terhitung ke dalam golongan orang-orang munafik. Jadi alhamdulillah awak masih diberikan oleh Allah kesempatan, masih diberikan kekuatan. Itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat berharga. Sudah sepantasnya kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian salawat besertakan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan selalu bersalawat kepada Nabi, nantinya kita menjadi salah satu umat-umatnya, mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu ke depannya hingga nanti masuk waktu salat sunnah isyraq, lebih kurang jam 6:10. Kita berbincang-bincang nanti mengawali dari Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-46 sebagai muhasabah diri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah hadisnya memberikan sebuah nasihat kepada kita. Apa kata Nabi? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah melihat manusia itu dari rupa. Tak pernah Allah membedakan awak dari fisik tu Bapak. Allah kan tak pernah menengok sianu ko ancak, sianu ko tompat, sianu ko putih, iko sawo matang, iko hitam, tak tengok ya Allah. Iko ko tinggi, iko pendek, tak. Kalau Allah menengok manusia, membedakan manusia dari fisik, maka Allah itu tidak adil. Kenapa? Umat-umat Nabi dulu lebih godang pada awak. Awak ketek-ketek. Kalau Allah menengok manusia itu dari warna kulitnya, maka Allah tak adil. Karena ada putih, ada hitam. Jadi makanya inilah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena fisik itu berbeda-beda. Makanya ndak iko yang membezakan awak di mata Allah. Allah itu tidak pernah membedakan kalian, kata Nabi, dari harta. Tak pernah Allah nengok osianu ko kayu, osianu ko payah duit, osipulan ko nawo jabatan, nawo kedudukan, yang iko ko ndak dah. Nah, itu tengok ya Allah. Kalau Allah menengok membedakan manusia itu dari yang namanya harta, maka korun lebih kaya dari awak. Nah, kan ini 6 korun ya Allah dalam bumi itu, Bapak Ibu. Kalau Allah menengok manusia itu dari kedudukan, maka Fir'aun itu tidak akan ditenggelamkan di Laut Merah. Karena Fir'aun itu raja. Jadi maka tidak bezakan ya Allah ke awak dari harta, tidak dibezakan awak dari jabatan, tak dibedakan dari fisik.
Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Nabi. Namun Allah itu melihat kalian dari hati dan dari amal ibadah. Awak subuhi ko sama-sama datang masjid. Subuhi ko awak mau duduk berjamaah majlis ilmu. Pakaian awak bebezo-bezo. Warnanya beda, fisik awak beda. Cuma nolong tu walaupun tujuan sama, tompe awak sama, yang dilakukan sama, hati sama. Allah nontu apa? Allah nontu ni awak ke masjid kau tadi sama ke dek? Allah Ta'ala belum tahu. Jadi makanya permasalahan hati kau tak bisa dilihat oleh manusia. Namun ikolah yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas nak datang ke masjid karena Allah atau karena hal yang lain. Maka ikut yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang merahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat-nasihat. Supaya apa? Jangan nawa ini terlalu terlena, terlalu sombong, terlalu minder, terlalu gengsi dari kacamata dunia. Jangan. Kadang awak gengsi sama ayah, si anu tu nang kayu, so kan nama kawan jinyo. Jangan. Banyak tu. Apalagi kini kau sudah ada circle-circle. Kau kelompok orang kayu kau. Ndak boleh berkawan jika tu. Boleh mau tengok model itu. Aku kelompok kau orang modiko lo, kau modiko lo, jangan, tak boleh. Sama awak saudara bapak ibu. Makanya ikolah yang diberikan salah satu pelajaran kalau awak datang ke masjid ikut je. Di masjid kau menunjukkan bahwasanya benar Allah itu adil, betul Allah itu adil. Masjid kau je. Siapalah yang masuk ke Nurul Musallin kau sama diperlakukan ya Allah. Tak dibeda-bedakan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bekok yang dalam kuwang punya motor, masuk yang punya Honda, masuk yang punya kebun, masuk yang payah duitnya, masuk bekok kami pejabat-pejabat, masuk yang bekok siko rakyat biasa. Tak bedakan ya Allah. Kamu suruh. Tak ada diatur dalam agama Islam apa yang mau berbahagia. Yang bagian depan pertama pejabat saudara. Aduh. Yang nomor 2 beko orang kayu. Yang nomor 3 beko anak-anak muda. Aduh, Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi yang diberikan oleh Allah SWT itu agama Islam mengatur kalau sepertama kau ancak. Doke jo imam lebih ancak. Siapa yang copek datang dapat yang pertama, tak bedakan ya Allah. Nak kayu, nak musikin, nak pejabat, nak indah. Allah pun masjid kau seumpamanya. Datang beka orang terlambat, siapa je lah yang datang dulu tu semayang. Semayang awak beka apa yang berbahagia. Siapa pun lawang di saat sujud tetap lebih rendah pahalanya daripada anggota tubuh yang lain. Dan sama tinggi dengan anggota tubuh yang paling rendah. Tolong dia awak di mata Allah Bapak Ibu. Tak ada beko orang kayu kalau sujud beko separuhnya. Tak ada. Sama. Pejabat beko tak tahu gak semayang ada ponik. Tidak Bapak Ibu berbahagia. Maka disinilah menunjukkan bukti bahwasanya dunia ini tidak membedakan siapapun. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, makanya harta itu, apa yang kita miliki di alam dunia itu ada kedudukan sebagai penegur, sebagai penyadar awak. Ayat dalam Al-Quran. Yang pertama itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, harta itu hanyalah sebagai perhiasan. Perhiasan itu untuk apa, Mak? Nawo min, nawo golang, nawo cincin, nawo duku. Untuk apa perhiasan itu?
Ha? Hello. Jago kan ya? Tak apa perhiasan tu. Di rumah awak tak awak makan golang dah. Pergi boleh makan golang awak untuk apa tu? Ha? Untuk apa? Untuk perhiasan je. Iya, perhiasan untuk apa? Oh, untuk memperindah. Itu kan perhiasan lah. Untuk memperindah lah. Awak manjik baju umpamanya. Yang si anu kau bajunya polos. Yang ngamak kau tadi bajunya pakai maniok-maniok. Mana encak? Encak maniok-maniok kan untuk apa? Memperindah. Yang ngamak kau cakup kau luman tak makai bodak tu, makai daster aja. Yang ngamak kau tadi makai gamis, pakai make up segala macam. Mana encak? Encak yang ikut kan? Ikut tu perhiasan dan perhiasan dunia. Untuk yang awak pakai, untuk pancak dunia awak aja. Ikuti haroto ke Bapak Ibu. Jadi hanya cukup sekadar di dunia aja. Mempindah awak. Oh mak sianu tu nang alhamdulillah ancak idui pakai motor, ancak nampak juga. Oh sianu tu nang kini punya jabatan, ancak nampak je manusia. Oceano tu nang nawome nawagolang baju ancak ikut tu perhiasan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hanya untuk duniawi saja. Maknanya ayat selanjutnya dalam lanjutan ayatnya, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Setelah dari dunia kata Allah SWT, lah ditinggalkan dunia kok, harta ini tidak akan lagi memperindah siapapun. Motor ndak mambi awak bergaya leh. Baju ndak mambi awak ancak leh. Jabatan ndak mambi awak tinggi di mata orang leh. Kenapa? Karena tidak berguna bagi siapapun kata Allah. Jadi makanya harta itu hanya sebatas pancak di dunia aja Bapak Ibu rahmati Allah. Itu pertama. Yang kedua, harta itu la'ibu walah. Harta itu hanyalah sebagai permainan saja. Mainan itu untuk apa? Sebagai hiburan. Awak bakojo, onek badan bakojo, gulyong-gulyong awak dulu sambil main HP. Kan main Facebook, main game, atau nonton TV awak supaya menjadi hiburan. Ikuti haroto. Permainan saja kata Allah SWT. Hiburan kalian saja manusia, supaya apa? Tidak bosan dalam kehidupan dunia. Iku harta tu. Dunia ini akan kita jalani Bapak Ibu. Toga awak digaris di alam dunia ini, di saat kita lahir, maka awak akan berjalan menuju garis finish. Apa finish dari dunia kau tadi? Kematian. Jadi perjalanan kau tadi, seandainya tidak ada hiburan, bosan. Dan menuju perjalanan akhir kau tadi, kita harus melaksanakan ibadah-ibadah ini. Salat awak 5 kali saya semalam, ulun beko ibadah-ibadah sunnah lainnya. Amang kau ada harta, ada keluarga sebagai apa? Hiburan penyemangat awak. Jadi maka agi hujan nang mali awak pe masoji kok dibeja Allah roto yang kayo nawo motor. Yang awak mungkin payah duit ada payung. Bisa mengantok kome ada mantel. Kan roto. Awak waktu bujang waktu gadi awak dulu mali awak beribadah pamu mali awak mengaji dibeja Allah laki. Ada bini awak supaya apa? Ada kawan awak beribadah. Kayak tu. Semangat awak mengaji. Semangat awak pergi masoji.
Ala balaki bini awak kurang jolong mak usulnya. Dibela je Allah anak tambah semangat. Awak kata pun ni awak main je anak. Kalau masuk waktu semayang lah awak. Maka inilah harta hanya sebagai hiburan saja. Hanya sebagai permainan saja. Tengok anak awak kini-kini umpamanya 1 tahun sampai 6 tahun menjelang SD Bapak Ibu. Menjalani kehidupan dunia kau bosan mangko di mainan-mainan masuk KTK tengok di taman kanak-kanak kan. Mainan ni sesodonya. Balogu-balogu, menggambar-menggambar, main seluncuran, main ayun-ayunan, kan main. Kalau ndak ada mainan, ndak ada menggambar, ndak ada logo-logo, anak TK ini akan bosan menunggu jam pulang. Ikut di dunia kok Bapak Ibu rahmati Allah. Hiburan kalian ajunya Allah. Maka jangan sampai dunia ini justru membuat awak terlena. Yang ketiga, dunia itu adalah ujian. Aku yang perlu pahami pun. Dunia itu ujian kata Allah SWT. Kaya itu ujian. Ide awak biasa-biasa aja ujian. Jabatan itu ujian. Tak memiliki jabatan juga ujian. Makanya segala yang ada di dunia pun ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya Allah, dan akan uji siapapun kata Allah. Seluruhnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian. Ada yang diuji dari mal, dari harta. Ada yang diuji dari kesehatan. So sehat doh. Kok ada uang sehat, ada uang sakit. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Awak nawa anak, awak nawa keluarga meninggal dunia, ujian dari Allah. Tak bisa awak bohongi lah Bapak Ibu. Oh dulu kau pun awak sukses, kau pun awak berisi, akan diuji oleh Allah. Yang sawit beko apa nama otrek kamu. Nak banyak buah ni. Dulu doyan awak banyak, kini doyan orang babuah doyan awak ndak. Allah menguji. Dulu awak umpamanya berhasil di dalam berdagang, awak umpama menggali sukses tu, besok ndak sukses, Allah menguji. Amangku ikonlah dunia itu ujian. Yang kaya diuji dengan hartanya, yang tidak kaya diuji dengan kesusahannya. Pejabat diuji dengan jabatannya, rakyat biasa akan diuji dengan atasannya. Makanya dunia ini adalah ujian Allah. Artinya setiap waktu, setiap menit tak lopi lagi ujian kepada Bapak Ibu. Apapun keadaan awak, apapun kedudukan awak, maka ini semua adalah ujian dari Allah. Makanya jangan nyabik-nyabik ponik di dunia. Karena memang dunia ke itu tompe. Orang Islam buat ke Saudi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada balasan surga. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dunia ini adalah mustakhlafina fi. Kalau Quran surah Al-Hadid ayatnya ke-7, ayat berikutnya. Akan baca di rumah surah yang ke-57. Dunia ini adalah milik Allah. Sudah punya Allah Bapak Ibu. Harta awak punya Allah. Awak punya Allah. Anak awak punya Allah. Langit bumi punya Allah. Makanya mustakhlafina fi, semua yang kita miliki, apa yang awak dapatkan kini, dijadikan oleh Allah kita itu sebagai pemilik, diamanahkan.
Anawa wa umpamanya kobun diamanahkan oleh Allah. Nawa wa piti banyak diamanahkan pinjam. Nawa wa anak bapak ibu diamanahkan. Maknanya kalau diamanahkan dipakai sesuai dengan ketentuan Allah. Oh, jadi makanya kalau permasalahan awak anak umpamanya awak lama awak menunggu anak dapat anak di suatu masa mengandung ibu-ibu rahmati Allah SWT, ikuti Allah mengamanahkan ke awak, dititipkan oleh Allah kepunyaannya. Jadi yang nama kepunyaan Allah itu terserah Allah. Bila nak mambai, bila nak mengambil, Allah yang mengatur. Tak bisa awak protes tu. Bisa protes. Meninggal anak awak sumpah, tak bisa awak protes segitu. Itu waktu awak dipinjam ya Allah. Kalau awak tengok video-video saudara-saudara awak di Sudan, saudara-saudara kita di Palestina itu, kalau meninggal anak, dapat je amak, dapat je ayah kabar anaknya wafat dalam keadaan syuhada. Tak nangis, tak nangis. Apa yang diucapkan orang tuanya, Alhamdulillah. Itu sobi ya Bapak Ibu. Pokoknya harus awak ingat selalu kalau dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya sodoko datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Harta itu datangnya dari Allah dan mudah bagi Allah mengambilnya. Tak payah ramai. Sesonang-sonang Allah menciptakan dunia, sesonang-sonang Allah membalikkan dunia. Cuba tengok saudara awak yang kau ni musibah potong. Sakit juk matu habis sudah. Tak terbayang tak sempat menyelamatkan motor, tak sempat menyelamatkan piti, tak sempat menyelamatkan harta yang ada di rumah. Jangan harta, banyak yang tak sempat menyelamatkan dirinya. Contoh saudara dunia punya. Awak tengok saudara awak berapa banyak yang jenazahnya belum ditemukan, yang terdampak gelodo di Gapura Padang Panjang tu. Mudah-mudahan segera ditemukan, ataupun tidak temukan, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Tak terbayang itu Bapak Ibu yang berbahagia. Sehingga orang lain seorang menengok sungai, seorang jalan pula airnya lah Masya Allah lah godang lah dogi. Dulu kan sungai di depan tu yang menghancurkan jalan tu, macetlah seketika itu menurut kabar beritanya. Banyak orang singgah di kode tetapi jalan tu. Siapa lah kan menyangkut tiba dari dati bukit. Tak ada menyangkut. Barang di depan mata nampak jawabnya. Ikut tak disangka-sangka. Di belakang datang. Dari belakang. Mau menengok itu. Ada orang merekam melalui drone. Yang perekam Tobang tu. Ditengok jalur. Jalur galodo dari bukit kok. Tak masuk akal. Bagi manusia kok tak masuk akal Bapak Ibu berbahagia. Andai depan awak mengantisipasi, didatangkan oleh Allah dari belakang abi sodok. Umma abi, motor abi, awak pun abi. Condok ko di dunia ko Bapak Ibu yang berbahagia. Allah yang menciptakan awak, bilanya Allah nak mengambil oleh saya protes. Dibawa oleh Allah harta, bila nyinyo nak ambilnya, tak bisa protes. Apa kan awak protes? Candra awak seumpamanya, datang awak kau mau orang, awak titipkan barang, aku dan titipkan nonda dan ya kau dan titipkan anak dan ya kau, awak ambil bongi orang duduk. Nak kan bongi lah, nyajak apa punya awak. Kecuali yang awak ambil punyanya, iya bongi. Kecuali yang punya orang awak akui punya awak, iya bongi. Begitupun dengan Allah. Kalau punya Allah awak akui punya awak, Allah marah. Makanya korang kenapa dibenamkan oleh Allah? Karena mengakui, melabeli hartanya punyanya. Qala innama utituhu ala ilmin indinya korang. Haroto dan kau punya dan harta dan ikut kan dan bakojo.
Nak disabi harta ko dari Allah, makanya Allah marah. Jadi sodo yang awak nawo Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Benar adanya bahwasanya seluruh yang kita miliki itu hanyalah berlabelkan dunia saja. Untuk di dunia aja, untuk dipakai di dunia aja, tidak dipakai mati secara fisiknya. Aku disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat kalian meninggal dunia kata Rasulullah, yatsba'ul mayit salasa, maka kalian akan diantarkan oleh 3 perkara. Fayarji usnani wa yabqa wahid kata Nabi. Dari 3 itu 2 kembali. 3 mengantar awak, 2 pulang. Wa yabqa wahid, 1 tinggal. Akan mengantarkan kalian kata Nabi ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengantar kalian matinya Nabi diantar kalian je keluarga kalian. Mati laki bini ikut, bini mati laki mantau, anak mati uang tua pai anak mantau. Saudara awak meninggal awak antau. Awak kawan meninggal diantau je kawan. Tetangga meninggal diantau je tetangga. Contoh kau je apa? Harotu awak awak motor rancak ikut ke kubu mantau. Nawa motor rancak pele mengantu awak. Baju anak, baju awak, baju laki yang awak boleh pergi ke kubur. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayarji usnani, keluarga kalian akan kembali kata Nabi. Lah sudah awak di dalam kubur maya, yang bini mati lokinya pulang dia. Yang lokinya mati bini pulang. Anak mati orang tua pulang, anak pulang, kawan pulang, saudara pulang, tetangga pulang saudara. Takkan ada yang mau mengurus jenazah, kau siapa lah kena mengurus. Banyak kau jawab ada tu. Kenapa? Alam itu sudah berbeda. Antara yang hidup dengan yang mati kau tak lagi bisa bersatu. Tak bisa mau-sama ni. Dan apapun awak membolo yang mati kan tak bisa le, tak ada guna le. Karena alamnya itu tak lagi sama. Makanya dunia itu akan tetap di dunia, yang mati itu akan masuk ke alam barzahnya. Kayu tinggal dunia. Ini kok tadi musikin tinggal dunia. Segala hal tinggal di dunia. Begitupun dengan keluarga. Makanya Allah selalu menyadarkan awak, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jen gara-gara barang yang kemeninggan kalian ya Allah, harta anak-anak kalian, keluarga awak, kalian lalai ya Allah, jangan. Awak dulu lalai gara-gara anak, sombong je anak. Banyak orang sombong je anak Bapak Ibu. Lagi kini Masya Allah, Alhamdulillah satu sisi. Tapi jabatan anak awak umpamanya. Dulu inya menghonor, kini diangkat P3K. Alhamdulillah. Allah menitipkan amanah aku. Cuman banyak awak yang sombong. Banyak orang tu yang sombong, banyak orang tu yang lalai. Jangan kata Rasulullah SAW, di saat kalian mati anak akan meninggalkan kalian. Tak sama dalam. Jadi kan dalam kubur le. Di dunia kadang tak terkonang awak jana awak le. Dulu menghonor anak awak akanya ndak juga sempat ngurus awak. Apalagi lah punya jabatan dari negara. Sedangkan di dunia ndak terkonang awak ele. Apatah lagi setelah mati. Idwi awak buat nonton, nampak awak dongo salah awak tak sempat sudah semayang Allahumma ghfirli
zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Tak sempat lah, apatah lagi sudah di alam barzakh. Ala berkubur awak pulang anak kalian. Yang laba bini sibik je bini, laba anak sibik je anak, yang berkerja sibik je kerja, punya jabatan sibik je jabatan. Maka anak akan meninggalkan kalian. Oh, awak yang lalai gara-gara kawan, jangan. Kadang kawan tak semayang berkumpul-kumpul, awak jaga kawan tak lu awak semayang. Yang mak kami apatah lagi kan besok bulan puasa boleh mak. Doa tawik Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ana buat mak kawan umpamu bulan puasa. Kan musim bulan puasa kau berbuka mau sama. Minta izin ke laki awak, bang. Ambo besok pergi reuni kawan SD. TK dulu. Kamu ajak kawan TK bang, esok bawa kami buka mau sama nya lebulionya bang, pailah. Habis sudah tu 2 hari sudah tu bang, dan besok pelo je kawan SD le, bulionya pailah. Besok je kawan SMP lah. Besoklah kawan SMA lah. Buatlah tu seumpama ada je le. Kami besok pergi buka mau sama Persatuan Lansia Sopang. Ini bongi laki awak jenduma-duma buka lekonya lagi. Apa yang awak do gara-gara kawan? Jangan. Di saat kalian mati teman itu akan lupa. Lupa je awak kawan. Tak terkonang erone potong buku sama awak kini ndak ada. Ndak kan konang awak. Kenapa? Mereka sibuk dengan dunianya. Saudara kalian akan meninggalkan kalian. Tetangga kalian akan meninggalkan kalian. Makanya di dalam kubur itu tidak ada kawan awak, ada maya. Tidak ada kawan bacito, tidak ada awak duduk bersama modeko joleha. Siapa kawan awak ulek, kaposan, cacong. Masuk dalam badan, masuk lubang telinga, kalau lubang hidung. Masuk dari lubang hidung, kalau dari muncung gadang ni. Habis sodo dimakan badan awak kain kapan awak dimakan sodo tulang belulang awak habis sodo Bapak yang dirahmati oleh Allah. Makanya jangan jadikan keluarga awak justru untuk melalaikan awak di dunia, tapi jadikan keluarga itu sebagai ladang untuk beramal ibadah. Nawa laki, nawa bini jadikan sebagai penyemangat ibadah. Nawa anak jadikan sebagai penyemangat ibadah. Nawa kawan jadikan mereka teman di dunia dan di akhirat. Salah satu orang yang menyesal besok di akhirat siapa? Orang-orang yang tidak memiliki teman berhijrah di alam dunia. Kalau ndak awak nawa kawan beribadah di dunia awak saling estafet menyemangat awak untuk beribadah, maka ikut yang paling menyesal besok di akhirat. Ya Allah, menyesal dan ya Allah, dulu dibuat dan beribadahnya ya Allah, cuma tidak ada nombor dah ya Allah. Ya Allah, menyesal dan ya Allah, dulu ya Allah gara-garanya dan lalai di alam dunia. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman, keluarga, tetangga justru akan kembali meninggalkan kalian. Maka Bapak yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat di dalam kehidupan duniawi. Dunia itu cukup hanya di alam dunia, bahagia akan tinggal dunia, sedih akan tinggal di dunia, kaya akan tinggal, jabatan akan tinggal, seluruhnya akan tinggal di alam dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kini terlebih dahulu karena keterbatasan waktu, mula awak sama-sama silakan jalani kehidupan dunia, tapi jangan terlalu terlena. Kembali kita ingat bahwasanya dunia itu hanyalah sementara, dunia itu segala-galanya adalah ujian. Jadikan alam dunia ini sebagai awal yang baik, persiapan menuju kematian yang lebih baik. InsyaAllah ada perjumpaan selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan mengenai hakikat-hakikat dunia ini.
Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.